Saya sekarang tangan nggak boleh gerak, kaku semua. Kios itu dalam jangka berapa lama? Dia menyembelih sesuatu. Jangan-jangan tikus itu. Yang sangatlah punya dendam itu adalah sosok wanita itu. Keluar kamu dari badannya. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan menyajikan kisah-kisah di luar nalar untuk kita ungkap misterinya, kita carikan solusi dan kita ambil pelajaran di dalamnya. Dan hari ini alhamdulillah sudah hadir keluarga dari Madura sebenarnya aslinya, tapi sudah lama tinggal di Malaysia. Di Kuala Lumpur ya Pak? Iya. Ini Bapak Det, ini adiknya Ibu Safira. Pak Det ini udah kerja di Malaysia berapa lama? Sudah lama, lebih dekat 30 tahun lah. Anak saya di sana sudah umur 20 lebih. Iya. Gitu ya. Jadi yang menghubungi saya ini adalah putrinya Pak Det yang bernama Mbak Su. Mbak Su ini juga tinggal di sana dan bekerja di Malaysia. Jadi Mbak Su inilah yang memperjuangkan ayahnya agar bisa sampai di sini. Jadi datang ke Indonesia ini hanya untuk berobat ya. Nanti setelah berobat kembali lagi ke Malaysia. Saya sekarang tangan nggak boleh gerak, kaku semua. Nah, gitu. Kalau datang gatal ya gatal, kalau datang panas luar biasa gitu, sampai ke tulang, ke dalamnya itu panas. Itu. Ini jarinya kaku. Jarinya nggak boleh. Sekarang masih panas ini, nggak boleh tekuk. Gini saya, gini. Ini langsung nggak boleh, ini semua keluar benjolan kayak gini. Benjolan di sendi-sendi ya Pak ya? Di sendi, ini ada lagi benjolan, semua keluar benjolan semua. Gitu. Bapak berarti kalau bekerja bagaimana? Nggak bisa megang barang? Oh, sekarang sudah nggak kerja, sudah di rumah saya. Gitu, sudah nggak kerja, nggak boleh, ini panas ini. Padahal sebenarnya pekerjaannya apa Pak? Pekerjaan saya ya kalau disebut orang Indonesia sembakau, kalau di Malaysia kedai runcit gitu. Oh jadi di sana Bapak ini punya kios ya? Iya, punya kios sembako. Iya. Ada berapa kios? Ada 6 sekarang. Oke. Gitu. Berarti pengusaha nih beliau nih di sana ya, pengusaha sembako. Iya. Jualan sembako barang-barang dari Indonesia ya? Iya, Indonesia. Nah keluhan ini tuh sejak kapan Pak? Ya yang datang hari ini sebelum puasa, 1 minggu saya datang sampai sekarang. Berarti hampir 2 bulan ya? Iya, hampir 2 bulan sekarang ini. Nah, tadi Bapak kesini membawa rekam medis yang sudah ada hasil dari medis ya? Medis dari Malaysia saya sudah bawa ke sini, sudah dibuktikan, sudah tengok ibu ini tadi. Nah, itulah hasil medis sudah tahu gitu. Secara medis sih deteksinya ini asam urat katanya ya? Iya. Memang angkanya tinggi ya Pak ya? Iya, gitu. Cuma sudah dikasih obat? Dikasih obat, semua dikasih. Minum sirup apa semua dikasih, tapi masih belum begini. ada perubahan yang berarti? Enggak ada. Gitu. Seperti kayak obatnya kurang mempan ya? Iya, masih sakit gitu kalau jalan gitu. Nah. Sakit, kaki masih bengkak ini. Iya. Ya, semua bengkak. Tadi saya lihat juga jalannya tertatih-tatih gitu. Ya, gitar miring di jalan saya, enggak tegak. Cuma ngelupas. Ya. Mulut semua luka di dalam. Ini saya lihat mulutnya Bapak seperti kayak terbakar ya? Ini tinggalnya. Nah, selain keluhan kesehatan seperti mimpi buruk itu ada Pak? Mimpi aneh? Mula-mula mimpi saya ya macam di laut itu air banyak. Sudah air banyak ya datang 2 ekor sapi gitu. Lepas itu habis masa pertengahan saya sakit. Lepas itu mimpi anjing, anak anjing saya hitam. Mimpi saya. Lepas itu saya setelah mimpi itu lagi teruk sakitnya. Makin parah gitu? Iya, makin parah. Ya kalau di sini parah, kalau di Malaysia teruk gitu. Iya. Ya, nggak boleh bangun, nggak boleh apa.
gitu. Lepas mimpi anjing lah sekali saya megang duit banyak, uang banyak gitu. Lepas itu sudah sakit. Terus akhirnya bagaimana sampai Mbak Su menyarankan Bapak untuk berobat kemari? Ya saya nggak tahu sebetulnya. Nggak tahu mata langit? Iya nggak tahu mata langit, nggak tahu di mana. Cuman anak saya itu dipanggil ke Haji Bobor ke sini, ke Jawa Barat. Oh, ke Cibubur ya. Iya, Haji Bobor. Saya nggak tahu. Bapak bilangnya, disuruh datang ke Cibubur? ke Cibubur, alamatnya nanti ini gitu. Saya memang nggak tahu. Gitu, suruh datang dipaksa, coba dulu gitu aja. Anak saya juga gitu aja, mudah-mudahan sembuh gitu aja. Insya Allah. Jadi Mbak Su ini yang memperjuangkan ayahnya Iya. untuk diobati oleh Panglima Langit. Ini videonya Mbak Su. Assalamualaikum, salam kenal, nama saya Su, saya bekerja di Malaysia. Saya mengirimkan anak ayah saya untuk diobati oleh Panglima Langit. Karena ayah saya mengalami sesak nafas, tulang-tulang sakit, jari-jari bengkak, sudah dibawa ke dokter tetapi belum ada perubahan. Saya berharap semoga Panglima Langit dan tim Mata Langit bisa membantu memecahkan masalah kesehatan ayah saya. Mungkin ada gangguan gaib yang mungkin harus dibersihkan. Saya minta tolong Panglima Langit untuk membersihkan agar ayah saya sehat kembali. Terima kasih Panglima Langit dan terima kasih tim Mata Langit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga Bapak memutuskan untuk ke Indonesia hanya niat memang untuk berobat Iya. khusus ya. Ya, tak kira di mana berobat, janji saya berobat gitu. Ya. Intinya Bapak juga pengen sembuh ya Pak Iya, ya. iya. Baik Panglima, bisa disampaikan apa yang sebenarnya terlihat oleh Panglima? Apakah memang ada gangguan yang sifatnya goib di badannya Bapak Det ini? Ya memang pantauan dan pandangan secara batin terkait dengan mimpi yang beliau utarakan tersebut itu adalah ada kiriman sihir sebenarnya dari pesaing usaha. Ini masalah perdagangan sebenarnya. Jadi lambang uang yang banyak itu kan lambang kita usaha ya, bisnis. Dan perkembangan bisnis kita ada yang tidak menyukai, dan di situ ada sosok anjing hitam. Anjing hitam itu melambangkan sihir. Kalau menurut saya gitu, sosok anjing hitam tersebut dan kayak nggak masuk. Air besar. Buang air besar kayak nggak masuk ke tempatnya gitu. Ya, BAB disiram, tapi disiram, disemprot, tapi nggak bersih. Nggak mau Ya. masuk ke lubangnya. Ya. Setelah itu saya di pojokan kolam itu melihat anak anjing paling hitam itu. Jadi memang itu memang masuk dalam kategori ada yang memang mau membuat Bapak sakit, sengaja mengirimkan sihir tersebut. Jadi itu simbol daripada arti mimpi yang menurut saya bisa saya jabarkan gitu. Saya melihat sosok Sulaiman Banaspati juga, kenapa dalam tubuhnya panas dan seperti terbakar, dan seram pandangan batin juga jari-jari dan tangan Bapak itu yang saya lihat itu kayak biru. Iya betul. Kayak biru. Kadang hitam, kadang biru Hitam. gitu. Kalau datang panasnya Coba ya, Pak gini Pak, ke sini Pak. panasnya ya biru. Iya ini kayak warnanya apa? Biru Biru hitam. kayak bukan warna kulit yang sewajarnya ya. Ini dulu nggak ada, cuman datang sekarang ini benjolan ini. Benjol-benjol di persendian. Iya, ini nggak boleh tekuk gini. Ya. Jadi kaku gitu. Ya terus lurus terus ini. Oh, iya, iya. Ini lurus tangan saya. Oke. Itu yang terlihat Kalau saya. kalau ini nggak masalah, cuman kalau di bahu datang semua panas sambil nggak boleh menapas gitu. Iya. Sesak napasnya. Iya, sakit ke belakang kalau datang gitu. Jadi ada siluman ular juga. Badan seperti terbungkus pocong yang saya lihat juga. Jadi ini memang sihir bermain gitu. Memang dari sisi medis Bapak memang ada penyakit medisnya gitu. Memang diawali dari ada serangan-serangan sihir yang masuk gitu, yang berdiam di dalam tubuh Bapak, sehingga memboncengi kelemahan-kelemahan di dalam tubuh. Yang saya lihat seperti itu gitu. Jadi memang berarti campur medis dan non medis ya? ya, jadi memang harus kita bersihkan gitu yang penyakit-penyakit energi yang negatif yang sifatnya buatan manusia dari pesaing usaha tersebut tuh memang harus kita bersihkan terlebih dahulu, untuk artinya proses penyembuhan Bapak itu biar bisa berjalan gitu Pak. Iya.
Ya. Ya karena biasanya kalau ada sakit medis yang ditunggangi non medis itu biasanya proses penyembuhan medisnya jadi lama, Pak. Harapannya Iya, nanti iya. kalau dibersihkan non medisnya ini Bapak sendiri ada ngerasakan nggak hal-hal yang aneh gitu, yang Bapak rasain menurut kacamata Bapak gitu, yang Bapak lihat? Ya saya Pernah nggak didatengin sosok masa masuk ular, entah di tempat usaha Bapak, entah di rumah Bapak, sebelum-sebelumnya gitu, yang pernah Bapak ketahui? oh di usaha saya. Usaha saya tuh pernah satu kali tapi lama lah. Itu ada tikus disembelih gitu. Seperti dipotong-potong. tikus disembelih itu Iya, gimana, Pak? ditaruh depan jalan mau masuk itu. Dulu lah, sudah lama, bukan setelah sekarang. itu? Setelah itu ya dibuang aja lah tikusnya gitu. Darahnya disiram sama air itu Astagfirullah. aja. Jadi ada tikus tapi bukan hanya bangkainya, melainkan ada darahnya. Disembelih. Bukan dipukul gitu. Oh, Tikus tuh bekasnya disembelih, Iya, tapi iya, saya iya. diam-diam gitu. Pernah satu kali di kedai mula-mula kedai nomor 1 itu. maksudnya waktu pertama buka usaha ya, Iya, berarti iya, ya. iya. Oh, sampai sekarang udah 6 kios itu dalam jangka waktu berapa lama? Iya. Ada yang 2 tahun, ada yang setahun, ada yang 5 tahun gitu. Oke, Pak, ini Panglima sudah menarik makhluk yang akan kita ajak komunikasi untuk mencari akar permasalahannya. Ayo kita ke sini. Bapak bisa duduk di bawah nggak? Saya di bawah. Bisa duduk nggak? Bisa duduk di bawah Nggak nggak? bisa di Kalau nggak atas. bisa di sini nggak apa-apa, Bu. Bangkunya bawa kemari. Di atas sini, ini pakai Maaf ya. kursi. Ini sini, Pak. Sini, Pegang. Pak. Dibantu. Bisa. Duduk kursi. Pegangan aja nih. Duduk di kursi, Pak. Duduk. Nah, duduk situ. Pegang kursinya, Bu. Boleh. Nah, bisa. Nah, Ibu di sini dekat saya, bisa bantu-bantu tanya-tanya. Siapa kamu? Siapa kamu? Apa deh kayak Kayak makan tuh apa tuh? Makan apa? gitu. Siapa kamu? Apa? Sudah menjadi tempatku. Maksudmu? Yang kamu maksud tempatku itu? Mau kemana ini? Bapak jalannya gitu ya? Susah jalan kan? Susah. Nah, kayak gini Bapak jalannya kesusahan. Tangan kayaknya. Tangannya kaku. Ya kayak gitu. Kalau mau diri ya gerak gitu dulu. Oh, astagfirullahaladzim. Ya, Gerak kayak gini mundur. Panglima, Bapak Nuh. Coba aku mau tanya-tanya, duduk aja lagi, biar enak ngomongnya. Apa sih yang sedang dimakan atau dihisap itu? Dia menyembelih sesuatu. Jangan-jangan tikus itu tuh. Ritual santetnya. Kamu lagi minum darah? Makanan? Yang kasih mama. Dikasih mama? Mama siapa? Mama siapa? Dikasih mama siapa? Mama memberiku makanan dan tempat ini. Untuk apa? Bunyi klotok gitu. Bapak ada pegel di pundak? Iya. Di bahu? Pernah kalau sakit saya dikasih bunyi gitu. Oh, sama kayak gitu tadi barusan bunyi? Iya, iya. Sampai bunyi gitu, baru agak lengang sedikit gitu. Oke. Bagian pundak, tengkuk, nah bunyi lagi deh, Pak. Letek-letek gitu. Berarti apa kamu ada kaitan dengan sakit di tengkuknya Bapak? Mama. Mama menyuruhmu
Menyuruh apa? Tempat Oh, ini kalau aku ambil kesimpulan, dia bilang mama itu mungkin yang miara dia, dukunnya, nyuruh dia duduk di tempat itu. Jadi dia duduk di badan bapak bagian itu, maka bapak merasa nggak nyaman. Iya. Gitu ya? Tujuannya apa kok kamu disuruh duduk di badan bapak? Biar apa? Biar kaku. Linu, ngilu gitu pak. Tulang-tulang. Ya, saya kalau berat badan memang suruh urut di sini selalu sama anak-anaknya ini suruh pijak gitu saya ini. Baru agak ringan gitu. Iya. Memang. Biar, nih kalau sudah ngilu terus linu terus apa? Targetnya? seperti Teruk. Biar sakit berarti. Akan terus seperti itu. Ya terus keuntunganmu apa kalau bapak sakit terus gitu? Apa sih makanan itu? Daging apa? Oh. Nah. Tikus? Yang tikus disembelih itu kamu makan? Itu makanan kamu? Ya setannya dikasih makanan itu pak. Lalu kamu sama mama kamu itu ditugaskan duduk di badan bapak itu dengan motif apa? Dilempar, ditabur. Loh, nabur apa itu? Beras. Bapak pernah nemu beras di toko sembakonya? Berserakan? Kalau beras nggak pernah. Kalau anak saya itu pernah. Ada minyak, ada duit digulung-gulung, diikat, ada duit silingnya gitu di tempat yang sama tadi. Apa itu materi? Pernah. Ini apa nih? Bukan saya yang jumpa, anak saya yang telepon ini pernah. Kok bisa ya? Padahal nggak ada orang yang naruh. Nggak tahu. Tiba-tiba ada di situ. Tapi kalau dikemas, dibersihin malam mau petang tuh bersih semua gitu. Setelah buka pagi ya tiba-tiba ada. Jumpa itu. Gitu. Duitnya tuh diikat sama benang putih, kamera nggak tahu, saya nggak ingat. Cuma diikat. Berapa duitnya? Ada bau minyak ya? Ada minyak botol kecil gitu. Botol kecil, ada duitnya diikat, ada duitnya Kayak yang properti siling santet itu ya? Duitnya siling di atas meja itu. Oh, kok tiba-tiba ada aneh ya? Pagi mau buka itu ada. Di luar rumah. Di dalam. Di dalam, makanya aneh. Kan tokonya tutup. Bisa pagi-paginya ada di situ. Kok bisa ada barang Bukan saya yang barang asing di kios Bapak? Padahal nggak ada orang masuk. anak saya yang jumpa. Yang nemuin ya. Cara kerja kalian bagaimana? Nah, apa tuh? Ditanam. Aku akan membuat badanmu tertatih-tatih.
Jadi kayak bapak itu kayak udah, maksudnya udah usia gitu, padahal kan masih muda, 40 berapa usia? 46. Apa yang disuruh tutup? Oh benar. Apa? Tutup, jangan memperbanyak. Berarti pantauan Panglima di awal kan ini motifnya persaingan usaha. Mungkin melihat bapak makin banyak cabang dibuka, sakit hati nih pak persaingnya. Yang suruh kamu siapa? Kau milih kesehatanmu atau kau memilih memperbanyak tapi badan akan tertatih-tatih. Kamu mau memilih kesehatanmu atau memilih memperbanyak usaha tapi badannya sakit? Ya bapak maunya sehat, usahanya lancar lah. Kenapa kok kamu sakit hati kalau bapak buka usahanya banyak? Apa itu? Akan terus berdatangan. Lalat. Lalat. Soalnya di sini banyak lalat. Bukan. Apa, Pak? Pernah di tempat saya pun lalat luar biasa. Iya. Pernah dispraykan obat, pernah. Nah itu dia, maksudnya lalat yang nyerang bapak itu nyerang kita juga. Tempat yang sama, bukan kedai yang lain. Tempat yang sama kedai yang ujung sekali 2 saja, atas lain tak ada. Padahal tidak ada makanan basi, nggak ada apa bangkai, tapi tiba-tiba lalat banyak. Enggak ada, tapi pernah dibelikan spray ke itu, ke mall gitulah. Di spray lalat itu masih enggak lari. Pernah gitu. Udah disemprot masih ada aja lalatnya? Ada. Walah. Ya, di tempat yang sama berupa barangnya itu. Bahan-bahan itu takkan mampu mengusir. Walaupun disemprot, jadi mereka tetap bertahan. Menurut mereka nggak mampu bahan itu mengusir dia. Enggak ginjal saya, Ya. enggak ada ginjal. Kamu apain? Hah? Mendiam di organ-organ Organ tubuh mana saja yang kalian duduki? aliran Oh, Aliran pembuangan. aliran pembuangan. Terus? aliran darah, Aliran darah. sendi-sendi, Sendi. maka itu kau selalu merasakan badan terasa Apa? Linu. Jadi dia duduk di aliran darah bapak, di aliran pembuangan, sama di apa tuh sendi. Makanya rasanya ngilu tulang-tulang ya. Ya, kalau datang ya luar biasa lah. Enggak ada yang dibandingkan sakitnya. Gitu. Laki atau perempuan yang suruh kamu? Mama terus yang disebut. Perempuan. Mama siapa? Mama yang mana? yang menempatiku, memutuskan. Yang miara kamu kan mama. Nah yang nyuruh mama itu siapa? Nah, Laki-laki. Dekat apa jauh dengan tempat usaha Bapak? Dia punya usaha yang sama ya?
Mama Iya mama kenapa? Mau nyuruh kamu berterus terang, mengakui. tak banyak cakap. Mamanya nggak boleh ngaku siapa Dan yang kamu ikut ngomong. saya aja. Kamu masuk Islam, tobat, jangan ganggu orang lagi, ya. Mau? Biar jadi makhluk mulia, biar jadi makhluk yang dihormati di langit dan di bumi. Kamu bersih tanpa dosa, masuk Islam. Nggak usah ikut mama lagi, disuruh jahatin orang kamu. Apa sih rambut kepalanya diapain? Oh, mamanya tuh rambutnya diikat. Atau laki-laki yang nyuruh itu yang diikat? Oh, mama. Jadi dukun yang miara dia rambutnya diikat gitu. Nah, laki-laki yang nyuruh itu ciri-cirinya seperti apa? Bapak disuruh tutup usahanya katanya. Ya nggak mau lah, ya Pak ya. Bilang Pak. Ya nggak mau saya. Mau sembuh, mau usaha, ya, lebih banyak gitu. Kalau bisa lebih banyak betul itu Iya. Pak. Kenapa dia yang ngatur ya kan Iya, Pak? saya mau sembuh, lepas itu usaha saya mau semakin banyak lagi gitu. Betul, Iya. biar bantu saudara ya Pak ya. Iya, iya, Kalau iya. banyak usaha, benar itu. Silakan kau buka di tempat lain. Tapi tempat itu harus kau tutup. Kenapa dia selalu menyerang tempat usaha yang pertama kali? Harapan dia biar Bapak tutup di tempat yang pertama itu. Ya selalu ada di situ. Iya. Tempat lain yang nggak ada. Situ dekat yang sini, yang nomor 3 yang ada. Nomor 1 mula-mula saya buka gitu. Memang selalu Iya. lupa barang ini. Saya tanya ya, majikan kamu yang suruh, yang laki-laki itu, apakah dia punya usaha yang sama? Dagang sembako? Tak boleh cakap Ciri-cirinya bagaimana? mama. Sama mama nggak boleh, tapi kalau ciri-cirinya? Banyak kedai lain juga ya Pak? Yang buka usaha sembako banyak situ? Ya banyak depan saya, kiri saya, belakang saya, semua samping saya ada. Tapi apakah barang-barangnya sama dari Indonesia? Yang ada yang sama, ada yang nggak sama gitu. Oke. Itu yang laki-laki itu apakah dari Indonesia yang dijual? Apa? Uang maupun terkadang hilang Uangmu sesuai terkadang hilang, nggak sesuai hitungan. Apa iya? Ya yang hitung uang tuh anak saya. Gitu. Bila ada lebih baru dibagi saya gitu. Oh. Saya nggak tahu itu masalah uang tuh. Semua saya yang buka. Oke, Bapak mempercayakan sama anaknya. Iya. Mungkin anak ini mungkin nggak lapor juga ke Bapak kalau ada yang kurang karena dia Ya, pengen memang- Bapak nggak kepikiran. Memang pernah hilang, nggak tahu berapa banyak memang ada hilang. Nah, gitu. itu dia. Di apa? Kalau di sini di ember gitu loh. Pernah tapi nggak tanya saya berapa banyak gitu, nggak tanya. Pernah memang. Ternyata uang hilang itu ulah kalian. Memangnya bisa makhluk seperti kamu ngambil uang manusia? kau bisa memperbanyak tempatmu. Semakin kau memperbanyak, makin kau menderita. Wah, ngancam dia Pak. Makin Bapak banyak usaha, makin menderita kata dia. Menikmati uang. Nanti insya Allah setelah ini bisa menikmati. Yang penting kamu harus pergi dari badan Mau Bapak. tobat aja ya? Mau? Ikut saya mau tobat? Kau Masuk Islam. baru saja tutup tempat itu. Kau bantu saja tutup tempat itu. Jadi dia Jangan. suruh Panglima malah bantuin Kamu tutup. tobat, jangan nyayang orang lagi, jangan berbuat jahat, masuk Islam ya. Sini tangan kamu, mau? Sini, ayo ucap 2 kalimat syahadat sini. Sini tangan kamu. Mau? Sini tangan Kamu ya. keuntunganmu kan cuma dikasih makan doang kan di sana sama mamamu. Di sini kamu nanti dapat doa tahu. Dapat doa diampuni. Jadi Bapak tuh
rasa ngilu tuh karena dipukulin sama dia, sama makhluk ini. Bukan nih sama garuk-garuk, apa memang ditekan gitu, semua badan kalau nah lucu itu, ya. ini nih. Gatal, memang gatal, tengok lepas bekas garuk nih. Gatel. Iya ini ada apa? Kayak bekas luka digaruk ya? Semua gatal gitu. Ada bawa itu. Itu siapa yang Ya, buat kalau bapak gatal itu? asam urat kan nggak gatel ya, Iya, biasa iya. ngilu apa. Iya, Kalau saya gatel gitu. kan hubungannya nggak ada menurut Kalau saya. habis panas kadang ya kalau datang gatalnya Gatal. Nggak tahan Ya, pengen ini garuk. kayak ini kayak dia nih garuk-garuk. Itu yang buat dia gatal itu siapa? Pasukanmu apa kamu sendiri? Monyet. Monyet. Siapa monyet kamu? Kamu Dia- monyet. Kamu bilang monyet itu ngatain aku atau menyebutkan temanmu sendiri? Pak, jangan ada suara Pak. Nanti juga dikirim kok videonya. Jangan di video Pak. Kenapa? Berarti pasukan kamu ada yang jenisnya monyet. Terus apa lagi? tak, bukan di video bini saya call Iya, video. Pak. Yang penting Yang penting jangan ada suara. biar lihat. Yang bikin gatal monyet. Yang bikin panas Matang. Berapi-api. mata berapi-api. Tak, kalau itu memang mata saya kuning, kalau sakit kadang kuning, Panas. kadang merah. Rasanya panas. Gatal. Gatal. Iya. Terus apa lagi? Yang berada di tempat itu selalu merasakan Ngantuk. Karyawannya yang kerja suka ngantuk enggak? Ya, yang jaga su semua, tapi kalau itu kalau saya yang jumpa kan sekarang ditaruh CCTV gitu. Cuman main handphone gitu. Iya ya. Main handphone, kadang orang mau beli itu orangnya yang panggil gitu. Kalau Jadi nggak tengok, sikap gitu karyawannya malas. ya, ada yang itu, Ini tapi kerjaan dia dibisikin. Sibuk main handphone ada, handphone. saya kadang tengok di kamera gitu ya. Iya ya, oke. Ayo kamu kasih tahu dulu itu yang suruh laki-laki itu gimana ciri-cirinya? Lebih tua atau lebih muda dari Pak Ded? Lebih tua. Badannya lebih tinggi atau lebih pendek? Sama mungkin tingginya. Orang mana dia? Orang Malaysia atau orang Indonesia? kacik. Bahasanya apa? Kacik. Pak, bahasa Madura mungkin Pak? Kacik. Kak Cik itu bahasa ini? Malaysia. Malaysia? Pak Cik itu abang. Kacik. Oh Pak Cik, Pak Cik. Kau panggil Pak Cik yang mana? Ini Pak Cik nih. Ayo jawab Lebih- kabul aja kamu. Orangnya Yuk, lebih tua sini. dipanggil Pak Cik terus? Dia bilang kamu masuk Islam, taubat kamu jangan ganggu lagi. Sini. Sama Pak Cik sini. Masuk Islam. Oke. Dia biasa dipanggil nama itu Pak Cik. Iya. Kalau di Malaysia itu Pak Cik kira abang gitu. Iya, dan yang Bapak panggil Pak Cik banyak kan, bukan hanya Iya, satu orang. banyak. Kalau itu yang dia. tua daripada saya ya Pak Iya, Cik. iya, iya. Jadi orang itu lebih tua, Bapak biasa panggilnya Pak Cik. Terus apa lagi? Memakai nafsin waktu. Memakai arloji. Orangnya suka pakai arloji. Ya saya juga pakai arloji Dan nih tuh Panglima sama. juga suka. Sementara Kamu Panglima sebut sudah aja menarik udah rangkulan. namanya, jangan lama-lama kamu. Pakai Ke arloji tubuh lah, ismi. pakai inilah, pakai itulah. Banyak kali ceritamu. Ayo jangan bertele-tele. Kau pun banyak cakap katanya. Ayo ngomong. Siapa namanya? Sekarang mau ngasih tahu nggak usah. Kamu kalau nggak mau masuk Islam balik kamu pulang. Jangan ganggu lagi urusannya sama saya kamu. Akan balik dalam kehidupan kalian. Iya, kamu saya patahin dulu leher kamu, saya putar dulu kamu. Ya. Saya bina kamu, saya binasakan, bukan saya bina apa, saya binasakan dulu kamu. Nggak bisa Tahu lagi. kamu?
Nggak bisa lagi di badan Hah? bapak, pokoknya harus pergi. Kami Akan apa? toing Menghantui? kau Kau yang kuhantui, bukan kau yang menghantui kami. Tahu? Maksudmu kamu ngancam kami? Kami mau kamu hantui? bangsa kami sudah sampai sebelum tiada. Iya benar. Iya. Pak, 2 hari sebelum bapak datang banyak lalat sini. Rupanya kamu ya, baru ketawa aku sekarang. Udah disemprot sama Kurang bikin- banyak datangnya. Kenapa nggak rame-rame satu kampung? Nanggung datangnya cuma berapa orang. Bisa ya makhluk begitu. Tahu kamu? Udah nyampe duluan ke sini. Rame-rame kalau mau kemari. Jangan berlima, bersepuluh jangan. Rame-rame. Allah Akbar. Kabur dia. Oke, Panglima sudah menetralisir Agil. Sekarang kita akan komunikasi dengan makhluk di badan Ismi. Ayo Bu, bantuin bapaknya pindah ke sana. Bapak bisa nggak jalan sebentar? Bisa dibantu nggak? Bantuin ke situ. Kenapa? Pindah ke situ. Kita mau ngobrol sama makhluk di badannya Ismi. Bantuin. Nah, Bismillah. Bisa Pak? Berarti Kasihan pinggang jalannya sini kayak ya. gitu. Maaf. Bismillah. Bisa Pak? Pegangan sini dulu. Allah Akbar. Iya, aduh. Ibu boleh Bu ke sini? Ke sini boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke sini nggak apa-apa. Maaf, dengan siapa ini? Saya ini bukanlah siapa-siapa. Iya. Dan saya nak beritahukan, Iya. ada tak macam perempuan tu yang sedang berseteru dengan kau ni. Ada. Bapak ingat-ingat ada pernah berseteru dengan perempuan? Macam mana tuh? Macam tu perempuan tu seperti sakit hati dengan kau tu. Dia tak ingin kau berjaya. Dia tak ingin Bapak sukses berarti? Maknanya perempuan itu benci dengan saya gitu. Iyalah macam tu. Oh, memang dulu-dulu ada, tapi mungkin nggak boleh disebut namanya di sini gitu. Saya memang curiga dari dulu gitu. Nah, perempuan tu nak berbuat tak baik dalam kau tu. Sangatlah dia tu marah sekali dengan kau tu. Kalau merasakan Dia itu. bahawasanya kau tu Ya. berjaya. Merasakan itu. Ya? Tak ada lagi. Memang macam tersindir gitu saya Oh. di situ, tapi saya nggak, Disindir gimana? tentu oh ini gitu nggak Nggak mau jelaskan seujon saya. ya, nggak mau Iya, prasangka buruk. nggak mau. Inisial huruf namanya Inisialnya Pak siapa? I, ada nama, ada huruf I-nya? Ada huruf I di namanya. M. Iyalah macam Ya, ada M-nya, ada Ya, I-nya. iya, ada. Iya, iya gitu. Maksudnya itu dia tu sangatlah Dendam. dendam terhadap kau. Tak ada macam orang lain lagi. Dia tak mahu kau berjaya dalam kau berusaha. Bahkan sangatlah terus sekali dia tu terhadap kau. apa sudah lama dia dendam? Lama sekali. Orang Indonesia apa orang Malaysia, Pak? Ya orang Indonesia kalau saya yang Satu kampung. ya bukan satu kampung saya, istri saya. Ya. Oh. Apakah dia punya usaha yang sama? Bahkan tu kau sakit ni sudah lama sekali. Perjalanan udah panjang ya penyakitnya ini ya. Lama sudah kau merasakan sakit ni. Tapi para Memang ada kedai sebelahmu tak suka dengan. Tapi tak separah tu. Yang sangatlah punya dendam tu adalah sosok wanita itu. Ada yang berusaha untuk tidak supaya kau berjaya toko itu. Kedai itu dibuat supaya induknya itu supaya tak berkembang. Makanya kamu aja di induknya ya. Karena semua itu terpusat dari induknya. Kalau induknya jatuh, maka semua pun jatuh. Karena semua barang itu dari induk. Iya, Pak, begitu. Ya mungkin gitulah. Ya, Nah, saya nggak perlu ada- dijelaskan gitu, tapi Dan ada juga itu aja lah. dulu Nuk pekerja pun ada masalah dengan kau. Karyawan. Dia pun tak terima diberitahukan oleh kau tu. Mau sewenang-wenang.
Ada lah benda itu. Tapi semua ini sudah diberikan terhadapmu. Saya tu memang bukan dari tempatmu, tapi saya tak mau terbawa dari tempat tanah di mana kau usaha. Ini maksudnya dari tanah tempat Bapak usaha. Bahasanya Malaysia ya, Kuala Lumpur. Kalau di sana, ini perempuan apa laki? Saya perempuan. Panggilnya apa Pak kalau perempuan yang lebih tua? Di mana? Yang di Malaysia? Makcik ya? Iya. Panggil makcik ya? Aku panggil nenek? Kalau nenek lebih tua lagi. Itu Makcik lah. Makcik aja ya. Terus makcik, ini masalah apakah persaingan usaha? Ada. Ada juga. Maka tu saya beritahu, karena saya di tempat kau mendirikan kedai itu Ini dari yang tanah. berwarna putih. Tempatmu. Kenapa ada di tempat-tempat itu yang memang tak suka dengan kau? Karena kau tu lebih berjaya dibanding mereka, tapi kau membawa sesuatu kemarahan dari masa lalu. Tapi tak, aku pun tak kuasa untuk mengatakan ni. Yang penting Bapak paham aja. Tapi kau pasti mengingat sosok perempuan itu. Ingatlah kau tu. Yang penting Bapak paham ya Kak? Iya, iya. Ya udah. Yang saya katakan tadi. Ya ada I dan M. Dan ada huruf M itu. Karena dia pun benar-benar ada perkataan-perkataan juga langsung. Pernah adu mulut gitu? Konflik? Tapi inilah sudah masa lalu, tak maulah saya buka. Iya. Gak Yang apa-apa, yang penting terpenting tahu akar yang permasalahannya sih. penting ada Benar-benar. dari beberapa tempat kau kedai itu memang ada juga yang menaruh buhul di tempat. Ya. Tapi tolong disembunyikan itu. Ya. Karena tak baik. Saya pun tak kuasa untuk Ya. mengatakan ini. Hanya saja supaya ini bisa diberikan keringanan dalam rasa sakitnya Iya. dan kelapangan atas pemberian Tuhan. Macam ni lah. Kenapa lah? Iya, saya lagi sakit. Maaf ya makcik. Saya pun berat. Iya. Semoga Tuhan memberikan sesuatu kebaikan di balik sakitmu ini. Amin ya Allah. Bersangka baik saja Iya. supaya hasilnya baik terhadap dirimu. Amin. Karena Tuhanmu sudah banyak memberikan rahmatnya terhadapmu. Ya. Sedikit rasa sakit ini di balik rahmat yang diberikan terhadapmu. Banyak limpahan-limpahan kah. Jadi semua ini sudahlah jelas. Iya. Dia pun tahu perihal apa yang aku katakan. Iya. Iya. Yang penting Bapak udah tahu ya, nggak perlu diperjelas sama makciknya. Lama sekali. Ingat tak? Apa? Ukuran tahun? Iya. Lama. Puluhan tahun kali. Maka sakit kau pun ini lama sekali. Parahnya baru 2 bulan ini. Karena ditambah dengan Ditambah yang- lingkungan yang tak Oke. juga itu. Mungkin selama ini Bapak sakit. Hah? Selama ini sakitnya tidak sama Bapak. Kenapa ada tanda mimpi dalam hidupmu? Apa makna mimpi itu? Maka kau lihat lautan dan seekor sapi pertama kau lihat. Ingat? Iya Pak, lihat sapi di mimpi. Hmm. Lihat itu laut. Iya, iya. Dia lihat air. Laut itu pertanda adanya suatu ujian untukmu. Lalu Dan sapi itu adalah satu kekuatan dari keluarga. Iya. Jadi di balik ujian ada keluarga yang akan mendukung. menjagamu. Oke. Nah, yang satu perkara inilah yang menjadi berat. Adanya anjing hitam itu. Anjing Iya. hitam terus ada kotoran yang nggak bisa disiram itu.
Majid, kotoran itu sesuatu dari dalam diri kita yang memang harus kita bersihkan. Angin hitam itulah yang satu petanda sihir datang terhadap diri. Ya. Masalah. Ya, terima kasih ya. Siapa yang tak Majid. merajuk melihat kejayaan kau tu? Jadi macam itulah Terima kasih Majid informasinya. kesembuhan. Kalau dari tanah tempat Bapak usaha itu. Terima kasih lagi dan Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ji sultanil lajim wajil manil kadim wajil wajhil karim wa walil kalimati tamati wa dawati mustajabati akili hasani wal husaini min anfusil haqi ainil kudrati wa nadirina wa inul insi wal jinni wa iyyakal ladzina kafaru lizlikuna bi absarihim lama samujikra wa yaquluna innahu lamajnun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaqa wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqadi wa min syarri hasidin idza hasad. Keluar kamu dari badannya. Keluar kamu dari badannya. Keluar kamu dari badannya. Keluar kamu dari badannya. Fangkalabu bi nikmatin minallah fasibtum mana ma khalaqnakum istastaghizuna rabbakum fastajaba lakum wa mubiddukum bi alfin minal malaikati mudifin. Fangkalabu bi nikmatin minallah fasibtum mana ma khalaqnakum fangkalabu bi nikmatin minallah fasibtum mana ma Ya Allah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Inna fatahna laka fathaham mubin. Inna fatahna laka fathaham mubin. Inna fatahna laka fathaham mubin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. La ilaha illallah. 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 Rabbana atina min ladunka rahmah wa ilana min amrina rasadan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batil batila warzuqna istinaba. Fangkalabu bi nikmatin minallah wasibtum mana ma khalaqnakum wa lam ilaha illallah. Fangkalabu bi nikmatin minallah wasibtum. La ilaha illallah. Allahu akbar. Ya, sabar ya. Bismillah. Maaf, tegak belakang. Fangkalabu bi nikmatin minallah wasibtum mana ma. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah Akbar, ya Allah, ya Allah. Fangkalabu. Tegak Pak, tegak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa zilid zalimin bizzalimin wa akhrizna min bainihim salimin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa zilid zalimin bizzalimin wa akhrizna min bainihim wa ala alihi washabbihi ajma'in. Fangkalabu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu. Wabini liman jalda ya amin. Sembuhkan ya Allah. Udah Pak, udah. Habisin Pak.
Terapi selanjutnya adalah mandi air doa. Ini adalah air yang sudah didoakan Panglima. Fungsinya untuk pembersihan dan juga pemagaran badannya Pak Det. Karena beliau agak sulit untuk naik gentong, kita mandikan pakai air yang di ember. Ya, alhamdulillah Bapak Det sudah diterapi, sudah mandi air doa dan sudah diberikan resep obat herbal dan doa yang harus dizikirkan sebagai amalan untuk obat ya Pak ya. Iya. Bapak sekarang apa yang dirasakan? Ya alhamdulillah nggak ada apa-apa. Semua semoga diterima oleh Allah. Badan saya disembuhkan gitu aja. Amin, amin. Tapi pengalaman pengobatan hari ini gimana Pak? Bisa Ya diceritakan? luar biasa sakitnya itu. Saya tadi sampai jerit-jerit sampai mau Apa? Mau menyerah? iya nggak kuat saya sakitnya, mau mendapas pun nggak boleh, apalagi sama abang ini suruh melihat, ya nggak boleh gitu, nggak boleh tegak. Yang dirasakan Bapak ketika suruh melihat Panglima apa? Ya macam nggak tahu lah, Nggak sudah sanggup? gelap gitu. Oh. Daripada apa melihat bapak, saya ini mending sakitnya ini ya saya yang tahan gitu aja. Nggak boleh tahan saya sakitnya, luar biasa. Semoga disembuhkan saya dalam doa bapak ini. Amin ya Allah. Gitu. Panglima. Iya. Padahal nggak saya tekan Pak tadi Pak, cuma Iya. saya tempel doang, Iya, tahu, saya doa. tahu. Iya, Bisa begitu Pak ya rasanya sakitnya ya? Iya, iya, luar biasa. Sampai saya. Bapak matanya kemana-mana saya lihat gitu. Iya. Itu kayak- dari nggak tahannya saya ya, Oh. gitu-gitu Tapi aja. sempat gelap, terasa gelap gitu. Gelap. Tengok bapak, suruh dia tengok aja ya nggak boleh. Di bawah sakit sini suruh pandang nggak boleh. Nggak bisa. Nggak bisa saya. Nggak sanggup bisa, ya? bagus. Nggak sanggup, gitu aja. Tapi terakhir udah mulai bisa saya lihat. Iya, Terakhir-terakhirnya ya. Ya boleh gitu. Cuman kembalikan napas itu Kembalikan lagi, aja. iya. Tapi ini bicaranya udah kencang Pak, maksudnya Ya. udah napasnya Ya. mulai teratur saya Ya lihat. insya Allah semoga saya Napasnya. pulang Iya. nanti makannya kuat gitu aja. Amin. Tadi kan pertama datang tuh bicara kayak susah ya. Kayak sesek gitu ya. Iya. Ini saya lihat ini ngomongnya tuh kuat gitu. Tadi saya berjalan dari sana ke sini macam napas enggak kuat Busa gitu. enggak kuat. Iya, sekarang sudah Benar. mandi segar gitu aja. Iya. Tapi waktu Semoga mandi- segar terus saya. Iya, amin, Ya amin. Pak, waktu diguyur air doa Iya. tadi ada rasa apa? Sesak napas apa enggak? Enggak, Enggak. cuman terasa sejuk aja So, gitu. ya, alhamdulillah. Nah, ya udah mudah-mudahan setelah ini sehat terus dan usahanya Amin, lancar. amin, lagi. amin. Semua Nah, segar terus saya. Ya. Nah ini Ibu sebagai adiknya, gimana kesan-kesannya setelah membawa kakaknya ke sini? Tadi saya lihat kayak nggak tega ya waktu di terapi. Ya. Ingin nangis rasanya. Kayak nggak tega, kayak mau Kelihatannya Apa yang Ibu rasakan bukan tadi? kayak mau nangis, emang udah nangis saya lihat gitu. nggak tega jadi begitu ya Allah, mudah-mudahan keangkat cepat penyakitnya Amin. ya. Terima kasih banyak udah menolong Iya, iya. kakak saya itu Amin, juga amin. ya. Iya, Ya, Ya, ini semoga kalau Allah dapat yang apa-apa membalas. mau nangis aja ini. Iya, Biasa iya. perempuan kan? Iya. Biasa perempuan. Kan Sebagai adiknya Ibu nggak tega ya Iya. lihat kakaknya. ya kalau saya kan yang saya lihat bukan bapak gitu, makanya saya hajar terus tuh tadi. Setan itu harus dia keluar gitu. Iya, Soalnya yang saya rasakan ke badan saya tuh saya merinding. Saya merinding, saya lihat ada sesuatu yang tidak baik, tidak benar, menempel, itu harus saya hancurkan, harus saya keluarkan. Iya. Artinya kan begitu, kalau saya istilahnya diam, menyerah, Iya. takutnya nanti nggak tuntas Iya, gitu iya, kan. iya, paham saya, mungkin saya. adiknya tahu tadi kan, takutnya nggak tuntas, makanya Mengerti. saya pegang aja gitu. Iya. Ya bapak lah harus sabar gitu kan untuk merasakan apapun yang dirasain saat itu kan. Ya, memang saya sabar, tapi menahan sakit tuh nggak tahan gitu aja. Saya memangnya orangnya sabar, selalu sabar, tapi menahan memang nggak itu kuat gitu nggak ya. kuat. Memang nggak kuat ya. Iya, Sampai macam disembelih saya. Bapak Astagfirullahaladzim. Iya, Gimana Pak macam apa? macam disembelih, macam dipotong leher saya. Itu Tapi ya. mohon maaf Pak, jadi Panglima tadi itu sadisnya bukan ke Bapak, melainkan ke makhluk yang di badan Bapak. Ke gitu setan. ya. Iya, memang nggak dipukul saya tadi enggak, cuma diginian aja, tapi sakitnya luar biasa. iya. Itulah saya Ya, teriak. karena pernah dari awal pun pas saya terapi itu dari baru saya pegang bentar aja dikit gini udah begitu dia kan. Wah, ini pasti sakit banget nanti. Iya. Ke belakangnya gitu kan. Itulah. Udah saya diterapi. Saya merasa Saya sakit. ya, nyemangatin Bapak ya Pak, sabar ya Tapi Pak. saya lihat napas Bapak udah normal ini. Alhamdulillah. Udah nggak ngos-ngosan Bapak Semoga bicara. terus sehat Iya, amin ya Allah. Amin. Ya, kalau gitu apa nih pesannya Panglima untuk Ya. Bapak? Kan udah dibersihkan nih. Ya. Apa yang harus diperbaiki dari Bapak ini? Ya, yang pertama tingkatkan lagi ibadahnya, sholat dan zikirnya, terutama zikirnya diperkuat.
ya kan, untuk membersihkan seluruh energi negatif di badan. Doa yang saya berikan tadi dihafalkan, diamalkan. Ya intinya ikhlas menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sakit juga bahagian daripada Allah sedang memeluk kita, mencintai kita, ingin kita semakin dekat sama Dia. Itu intinya ya dari hikmah dari sakit yang kita alami. Jadi semoga dengan sakit ini lebih membawa berkah gitu ke Bapak ya. Bukan membawa kemudaratan, tapi lebih membawa keberkahan, lebih membawa mendapatkan kenikmatan yang makin meningkat, makin lebih. Jadi sabar dan sholat dan pertingkat lagi zikirnya, insya Allah ke depan semakin lebih membaik dan semuanya semakin baik. Amin. Ya. Bapak, apa yang mau disampaikan untuk anaknya di Malaysia yang sudah merekomendasikan Bapak berobat ke sini? Anak saya bersuruh berobat ke sini. Memang saya sudah sampai ke sini, sudah diobatin sama Bapak ini. Semoga saya cepat sembuh, enggak datang-datang lagi gitu aja. Amin. Nah, semoga anak saya nonton saya yang cerita itu, cerita ini, semua ngelihat saya, gitu aja. Nah, terus dengan pelayanan di sini bagaimana? Apa cukup memuaskan? Alhamdulillah baik-baik semua gitu aja. Iya, masuk saya gitu aja. Ibu gimana? Dengan pelayanan di sini apa cukup puas? Iya, alhamdulillah puas. Mudah-mudahan ini yang terakhir buat amin. saya. Amin ya Allah. Terima kasih banyak yang udah membantu kakak saya. Amin ya. Enggak boleh kuat suaranya dikit. Masih terharu. Saya boleh kurus sekarang. Ya gantinya orang tua soalnya. Orang tua ya. Saya walaupun sakit pun kalau teman-teman datang saya berburu. Enggak itu kesakitnya ini. Yang penting semangatnya jangan kendor, Pak ya. Iya. Nanti kalau orang kawan saya datang tengok sakit saya, aduh sakit semua nanti. Orangnya suka bercanda. Inilah aslinya yang tadi pertama tuh masih ada bayangan makhluk itu gitu ya. Baik. Ya, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, saya Panglima Langit. Kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Bapak udah bisa jalan sendiri, nggak usah dibimbing lagi. Mas Ali, sehat selalu ya, Ibu. Sehat selalu, Ibu. Masih banyak. Sama-sama, Ibu.